Malam pertama Sari di rumah itu datang tanpa suara. Tidak ada televisi yang menyala, tidak ada obrolan ringan, bahkan suara langkah kaki pun terasa ditahan. Seolah rumah itu sendiri tidak ingin mengganggu kesunyian yang sudah lama menetap di dalamnya. Kamar kecil yang disediakan untuk Sari berada di bagian belakang rumah, dekat dapur. Tidak besar, tapi bersih. Ranjang single dengan spray putih polos, sebuah lemari kayu tua, dan jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Lampu kuningnya redup, cukup untuk membuat bayangan dinding tampak lebih panjang dari seharusnya. Sari duduk di tepi ranjang, membuka koper coklatnya perlahan. Pakaian-pakaian sederhana ia susun rapi. Di bagian paling bawah, ia mengeluarkan sebuah foto kecil dirinya dan Rafa. Foto itu sedikit terlipat di ujungnya, tapi senyum Rafa tetap sama cerahnya. Sari menatap foto itu lama. "Sebentar ya nak," bisiknya. "Ibu harus kuat." Ia menyimpan foto itu di laci meja kecil, lalu merebahkan tubuhnya, tapi tidur tak kunjung datang. Matanya menatap langit-langit. Pikirannya dipenuhi suara Rafa yang tertawa. Dan satu pertanyaan yang terus berputar, apakah aku akan baik-baik saja di sini? Pagi di rumah itu dimulai lebih awal dari yang Sari bayangkan. Jam 5 subuh, ia sudah bangun. Melaksanakan sholat, lalu mulai membersihkan dapur. Ia bergerak pelan, hampir tanpa suara. Takut membuat kesalahan di hari pertama. Dapur itu modern. Peralatannya lengkap, tapi jarang dipakai. Kompor tampak mengilap, seolah hanya disentuh sesekali. Sari membuka kulkas, isinya tertata rapi. Namun, dingin dalam arti yang lain. Tidak ada makanan rumahan. Kebanyakan hanya bahan mentah dan minuman kemasan. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi, telur dadar, dan sayur tumis. Tidak tahu apakah Arman akan memakannya, tapi ia tetap memasak. Baginya, dapur yang hangat adalah awal dari rumah yang hidup. Saat ia datang menatap piring di meja makan, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Sari refleks menoleh. Arman turun dengan kemeja kerja yang rapi. Rambutnya masih sedikit basah. Aroma sabun samar tercium.
Ia berhenti sejenak melihat meja makan. "Kamu masak?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab Sari pelan. "Saya belum tahu selera Bapak, jadi sederhana saja." Arman mengangguk. Ia duduk tanpa banyak bicara. Makan dalam diam. Sari berdiri agak jauh. Tangannya saling bertaut di depan tubuh. Menunggu jika ada perintah. "Tidak perlu berdiri," kata Arman tiba-tiba. "Kamu bisa lanjut kerja aja." Kemudian Sari mengangguk cepat. "Baik, Pak." Tapi sebelum ia melangkah pergi, Arman berkata lagi, lebih pelan, "Masakannya enak." Sari terdiam sepersekian detik. "Terima kasih, Pak." Itu bukan pujian besar, tapi bagi Sari, kalimat singkat itu terasa seperti angin kecil di tengah ruang yang terlalu sunyi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Sari membersihkan rumah, mencuci, memasak, menyapu halaman, dan merawat taman kecil di depan. Ia cepat belajar kebiasaan Arman. Jam berangkat, jam pulang, makanan yang disentuh, dan makanan yang selalu tersisa. Arman ini jarang bicara, tapi ia bukan majikan yang kasar. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah memerintah dengan nada suara tinggi. Justru sikap dinginnya yang membuat Sari merasa harus ekstra hati-hati. Seolah satu kesalahan kecil bisa merusak semuanya. Rumah itu besar, terlalu besar untuk satu orang. Sari sering menemukan dirinya berhenti sejenak di lorong panjang lantai 2. Menatap pintu-pintu kamar yang selalu tertutup. Salah satunya pintu berwarna coklat tua di ujung lorong. Tidak pernah dibuka. Naluri seorang perempuan membuatnya tahu itu bukan kamar biasa. Suatu siang, saat membersihkan ruang kerja Arman, Sari tak sengaja melihat sebuah foto yang terselip di meja. Ia hendak mengembalikan, tapi pandangannya tertahan. Seorang perempuan tersenyum di foto itu. Wajahnya lembut, matanya hangat, berdiri di samping Arman yang tampak lebih muda, lebih hidup. Ada kebahagiaan yang tulus di sana. Sari cepat-cepat menutup laci itu kembali. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Ia baru sadar, rumah ini bukan hanya sunyi. Rumah ini menyimpan kehilangan. Malamnya saat menyiapkan makan malam, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di dapur, memperhatikan Sari sedang memotong sayur. "Kamu betah di sini?" tanyanya tiba-tiba.
Pisau di tangan Sari berhenti sejenak. "Saya berusaha, Pak." Arman mengangguk. "Kalau ada yang kurang, bilang ya." Sari memberanikan diri menatapnya. "Rumah ini besar sekali, Pak." Arman tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Iya, terlalu besar." Untuk pertama kalinya, Sari melihat sesuatu retak di balik ketenangan Arman. Seperti dinding yang kuat, tapi menyimpan retakan halus yang tak semua bisa orang lihat. Malam itu, setelah Arman kembali ke kamarnya, Sari duduk di dapur sendirian. Ia menatap meja makan yang kembali kosong, piring yang sudah dicuci bersih, dan kursi-kursi yang tak pernah benar-benar terisi. Ia jadi teringat Rafa. Anaknya selalu membuat rumah kecil mereka terasa ramai. Meski sering kekurangan, tawa Rafa, langkah kecilnya berlari ke dapur, dan pertanyaan-pertanyaan polos yang tak pernah berhenti. Air mata Sari jatuh tanpa suara. Di rumah semewah ini, ia merasa lebih sendirian daripada di rumah kayu di desanya. Dan tanpa ia sadari, di kamar lantai atas, Arman berdiri di depan jendela, menatap halaman yang gelap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menyadari bahwa kehadiran satu orang baru di rumah itu, seorang perempuan sederhana dengan mata lelah, telah mengusik kesunyian yang selama ini ia anggap aman. Rumah itu masih sunyi, tapi tidak lagi sepenuhnya kosong.